orang mau terima mau enggak, sok atuh silahkan. Tapi yang penting ini lagu, kenapa aku pengen bikin kenang-kenangan sama ayah aku. Karena waktu kita sama orang tua tuh sebenarnya kita tuh suka nggak sadar dikit banget. Apalagi mohon maaf pas COVID banyak teman-teman aku yang ditinggal orang tuanya. Itu yang bikin aku pengen dirilis sama ayah aku. Hai Beb, apa kabar? Balik lagi bersama aku dan aku sendiri hari ini. Aku Dika dari Rahasia Gadis, biasanya ada Adele, tapi hari ini kebetulan Adele tidak bisa hadir. Tapi aku nggak sedih karena aku tetap selalu ditemenin sama gadis-gadis kece se-Indonesia. Hari ini di Let's Talk About kita, aku akan bahas tentang hubungan ayah dan anak, dan pastinya aku nggak sendiri ya. Tadi aku juga udah sempet mention, aku di sini bersama Kak Ciki Fauzi. Yeay! Ada sound effect clap. Bisa datang ke sini menyenangkan. Iya, hai Ciki, Tempatnya thank asik you. banget ya. Iya, dari aku tadi berasa kan. liburan loh ke sini. Iya ya, Kayak berasa di wow. Bali gitu ya. Mungkin nanti kita undang juga gadis-gadis di sana untuk datang kalian nonton offline juga. Itu pasti seru. Nah Kak Ciki, tadi aku sempat tanya juga, Kak Ciki nih mau diintroduce atau mau dikenalin sebagai apa ya? Ternyata Kak Ciki itu seniman loh. Aku selama ini kira Kak Ciki musisi, tapi ternyata lebih dari itu ya. Iya, Mungkin, seniman sih secara iya, overall. seniman. Apa aja tuh Kak talentanya Aku gitu banyak. seniman nyambung hidup, Mbak. Gimana tuh konsepnya? Ngemural iya, bikin ilustrasi iya, nge-host juga iya, main musik juga iya. Karena aku tuh selalu kembali ke musik karena it makes me full, it makes me very happy. Jadi apapun yang aku lakuin, aku terus bikin musik aja. Kak Ciki banyak pilihan dalam hidup ya sekarang, yang masuk ke S2, terus nanti buat musik ya kan, terus mungkin masih jadi seniman juga ya kan. Hal-hal itu tuh ada influence-nya nggak sih dari keluarga gitu ya? Jadi Pastinya kayak ada apakah sih mereka tentang involved gitu? apa ya, persistence dan keluargaku yang emang background-nya pekerja keras ya, mencari terus cara untuk ibaratnya nyambung hidup. Jadi ayahku kan rocker zaman dulu Ya, gitu aku ya. tahu. Orang zaman dulu lah kayaknya yang tahu. Nah ayah tuh punya moto hidup, ngajarin ke anak-anaknya gini, kamu inget ya adik, kamu tuh anak rocker, harus anti kemapanan. Itu maksudnya apa ya gitu? Ya maksudnya kayak being humble aja gitu, anti kemapanan, dan juga harus terus mencari. Jangan pernah ngerasa mapan. Jadi dalam hidup tuh harus terus merasa cari. Kalau misalnya ngerasa kepentok, cari lagi. Kalau misalnya ada hal yang kita harus explore, cari lagi gitu. Jadi kayak never stop, dan itu nempel banget dari aku SD. Kayak anak rocker, anti kemapanan, harus terus mencari. Jadi itu tuh jadi kayak landasan aku ketika pas pandemi. Income aku kan banyak dari nge-host acara traveling sama ngemural. Jadi aku emang mural artis banget gitu. Ada juga mural yang ada social mission, aku suka bikin mural pelibatan publik namanya mural kebaikan. Dan intinya itu kan kegiatan yang sangat outdoor. Ketika pandemi, blek, asli itu bener-bener kayak jadi kayak di rumah aja gitu. Dan biasanya aku dapat uang dari nge-host atau dari ngemural klien itu jadi nggak ada, aku harus berpikir terus gimana ya yang bisa nih skill aku optimalkan buat cari uang gitu. Akhirnya aku bikin brand Cikigo, dan dari situ aku jadi kepikiran kayaknya nggak cukup nih cuma bikin kayak gini aja, aku harus bisa enrich otak aku dengan kuliah, aku kuliah S2. Wah, jadi gitu. seluruh itu tuh di dalam kepala kamu, aku anak rocker, aku tidak bisa stop gitu ya. Intinya tuh dari kata-kata simple anti kemapanan, never stop gitu, cari terus. Dan itu ya jadi kemana-mana gitu. Aku curious ya, karena mungkin aku pengen ngomongin juga tentang hubungan ayah dan anak ya. Kamu itu kayak lebih deket, kayak aku tanya dulu deh, lebih deket ke papa kamu atau ke ibu kamu? Aku berusaha adil sih. Jadi ya bisa dibilang dua-duanya lah. Tapi emang kalau cerita macem-macem emang lebih ke ayah sih gitu. Tadi kan kamu sempat ngomong ya, aku lumayan tertarik. Connection between father and daughter. Ya kan, jadi kan banyak ya orang selalu bilang, oh kalau misalnya ibu tuh selalu deketnya sama anak cowok gitu. Walaupun pastinya kita sayang dua-duanya equally, kita sayang banget gitu sama dua ya, kita kan pasti maunya adil.
Cuman ada yang selalu bilang kayak, oh kalau ibu tuh sayang bangetnya atau protectnya itu anak cowok gitu, baby boy ya kan. Kalau misalnya ayah itu ke anak perempuan gitu. Itu kamu merasakan banget gak? Atau adik kamu cewek cowok? Kakak aku satu perempuan. Oh perempuan juga gitu. Dan emang lebih dekat sama ayah sih. Sampai kakak aku bantuin ayahku dalam bisnis. Karena sayang banget. Jadi dia suka kepikiran, aduh ayah gini-gini aku bantuin ayah gitu-gitu. Ya sebenarnya mungkin iya sih. Tapi emang jujur sebenarnya iya. Karena ibuku juga emang sosok yang keras sebenarnya. Tapi kerasnya mendidik gitu. Kalau misalnya aku nggak punya ibu yang seperti itu, mungkin aku sama kakakku jadi pribadi yang lenje gitu loh. Tapi karena kita punya ibu seperti itu jadi oke, ini harus tep, oke, mikir harus ontologik. Ini kayak ibu aku tuh gitu banget gitu. Practical, logical gitu yang ya. kayak Iya. harus tep rapi apa semuanya. Dan menurut aku tuh jadi balance gitu. Dan dengan kehadiran ayahku yang kepribadiannya seperti itu gitu. Tapi aku juga ngerasa beruntung punya ayah yang selalu mengingatkan nomor 1 ibumu, nomor 2 ibumu, nomor 3 ibumu, sayang sama ayah tuh kapan-kapan aja. Ayah tuh selalu kayak gitu dari kecil. Gitu, jadi kita kalau misalnya ada hal-hal yang dalam proses pendidikan yang kayak gimana gitu, ayah selalu ngingetin, kamu tuh harus selalu sayang sama ibu, nomor 1 ibu gitu. Karena surga kamu tuh bukan di ayah tapi di ibu kamu gitu. Jadi ya aku sayang dua-duanya. Tapi jiwa seniman kamu atau waktu kamu bikin musik itu di-influence juga sama, kan I know kayak papa kamu kan ayah kamu juga musisi gitu ya. Nah itu tuh banyak dibantu juga nggak untuk yang bagian produksi musiknya, misalnya ada ide dari dia? Lebih ke teman diskusi sih. Tapi kalau buat produce kan beda era, beda taste juga. Dan aku tuh tahu sebenarnya aku tuh mau ngarahin musik aku seperti apa. Jadi ya diskusi sama ayah, tapi eksekusinya sama orang-orang yang emang aku cari. Tapi diskusi bisnis atau kayak growing ini lebih ke ibu berarti ya? Iya, kalau ibu tuh lebih kayak akademis gitu sih. Ibuku tuh akademisi banget kan, kayak udah associate profesor gitu-gitu. Jadi emang ya kalau ibu tuh lebih ke hal akademis dan yang lain gitu. Kalau ayah emang yang seni apa dan Tapi gitu, jadi seru sih sebenarnya dinamiknya ya di sebenarnya rumah. jadi ada dinamis balance, sih, iya. ada balance. Tapi Jadi emang dinamis, benar. kalau ke rumahku dalam meja makan ya itu obrolan tuh jadi kayak heavy gitu. Dan jadi terbiasa untuk bisa mencerna informasi-informasi yang di luar zona yang kita familiar gitu. Ngomongin soal dinamik keluarga, banyak juga gadis-gadis yang di confession room Rahasia Gadis. Jadi Rahasia Gadis itu kan ada confession room. Jadi kalau ke website kita, seluruh gadis di Indonesia itu bisa curhat tentang masalahnya mereka. Misalnya mereka lagi merasa depresi atau mereka lagi ada jerawat pun mereka curhat ke kita. Aku ngeliatin itu setiap hari dan aku kadang suka ngeliat banyak dari mereka masih bingung gimana caranya menghandle orang tua, especially orang tua yang misalnya strict gitu atau very controlling gitu. Atau ada lagi yang gimana caranya ngebalance antar apa yang kemauan papa versus apa yang kemauan mama gitu. Kalau dari kamu gimana sih cara kita bisa bisa punya opini kita sendiri yang untuk harus kita kasih tahu ke ibu bapak kita sehingga kita bisa jalan sendiri tapi juga tetap mendapatkan wisdom atau pelajaran-pelajaran yang mereka memberikan gitu ya. Kalau menurut aku ya Dika ya, mungkin aku sedikit sharing dari kisah aku ya. Aku tuh orangnya kan emang seni banget ya, dan dulu tuh aku tahu gimana, aku tuh susah konsentrasi di kelas karena metode pengajarannya zaman aku SD dulu tuh satu arah gitu. Dan aku ngerasa bersyukur punya ibu kayak ibuku yang keras berjuang buat anak-anaknya gitu khususnya. Jadi waktu itu aku pernah di SD biasa, di SDN negeri gitu. Terus aku tuh dianggap kayak konsentrasinya kurang bisa nih Bu, Pak, anaknya gini-gini dikit-dikit gambar. Akhirnya ibu tuh gak nyerah sama anak-anaknya. Aku sangat sayang dan sangat berutang budi sama ibu karena aku tuh bisa kayak sekarang nih karena perjuangan ibuku gitu. Ibuku ngerasa enggak, anak saya nggak gini-gini. Terus akhirnya dari uang tabungan ibuku kita aku sama kakakku dipindahin ke Sekolah National Plus di Bintaro sektor 9.
yang zaman dulu itu udah termasuk yang mahal banget gitu, sampai kita pindah rumah juga ke Bintaro biar aku bisa dapat pendidikan yang lebih nggak satu arah gitu. Karena menurut ibu setiap anak itu, dan ini ibu terapin juga dalam ngebimbing mahasiswa-mahasiswanya yang banyak random gitu ya karakternya. Kan ibuku tuh tipe yang selalu nyari ini anak kecerdasannya apa nih, apakah auditori, kinestetik, visual, terus ada interpersonal. Ibu tuh selalu ngejabarin, enggak nak, kamu sama kakakmu kami pasti tuh pintar, tapi emang jenis kecerdasannya beda. Itulah ibuku. Jadi dia bisa Karena melihat, scholar, iya. karena ibuku kan pendidik dan scholar Iya. gitu. Jadi walaupun dulu ibu artis dan lain sebagainya, tapi emang ibu tuh dari dulu orang terdidik gitu. Nah, Dia bisa melihat kekuatan kamu apa yang beda mungkin Iya. dengan yang lain dan nggak bisa diperlakukan sama seperti iya, kayak treatmentnya rata aja gitu loh. beda. Dan menurut ibu tuh masa-masa SD itu masa-masa krusial buat anak. Makanya emang aku tahu banget sih waktu ibu jual perhiasan apa biar aku bisa tetap sekolah di SD itu. Walaupun akhirnya pas SMP SMA ya jadi sekolah biasa lagi gitu. Bahkan SMA aku di negeri. Nah, tapi pas mau masuk kuliah datang lagi nih sebuah momen dimana aku harus bisa memperjuangkan apa yang aku mau, tapi aku juga harus mendapatkan restu orang tua. Aku pengen kuliah seni murni waktu itu di ITB. Pokoknya mau ngambil jurusan ngelukis sama matung. Emang segitu mindsetnya pengen jadi seniman gitu. Nah terus dari situ ayah ibu nggak dapat restu. Aduh takut banget nih anak kita jadi terlalu seniman, nanti kalau hidupnya susah gimana gitu-gitu. Dan akhirnya aku propose, ya udah aku nggak seni murni. Aku ambil animasi. Ini animasi ketika teknologi bertemu sama seni nih, gini-gini future-nya aku bisa mungkin kerja di iklan, bisa bikin ini. Kamu yakin adek gini-gini? Terus ya udah akhirnya aku kuliah animasi di Malaysia. Dan makanya itu aku pernah kerja di Upin Ipin karena yang bikin Upin Ipin mereka pas dapat investor, mereka bikin Laskopak Production dan jadi hiring adik-adik kelasnya. Salah satunya aku. Keren sih, banyak hal yang bisa dipelajari dari Kak Ciki. Sebenarnya pasti banyak yang bisa dipelajarin dari dirimu juga. Karena aku Iya. ngerasa Diri sendiri justru juga. setiap orang, dari setiap keluarga, setiap kisah tuh pasti ada banyak pembelajarannya. Bener. Nah, aku tuh pengen ngobrol juga, kita udah ngobrolin soal tadi ibu kamu, ayah kamu seperti apa, dan tadi sempat ngobrol juga bahwa kakak kamu ya itu membantu bisnisnya ayah juga. Nah, kamu pun juga itu juga kerja sama ayah kan ya? Kerja buat karya aku sih. Iya, aku bukan itu- ngebantuin ayah yang jadi bantuin Kak Ciki aku. itu baru rilis lagu bersama Ayah. ayahnya Kak Ciki, yaitu Ikang Fauzi. Judulnya Bandara, dengerin ya Mbak Dika. Iya, aku udah dengerin kok. Lagu kami seadanya, tapi semoga bisa berkesan. Iya, itu boleh diceritain nggak prosesnya gimana tuh Oke. bikinnya? Apakah ada Prosesnya. kisah drama berantemnya Wah, dulu enggak. sambil bikin? Nggak ada berantem sih, takut lah sama orang tua, hormat. Jadi prosesnya adalah waktu itu aku lagi liputan dan kalau liputan itu kan kita milih tiketnya yang paling terjangkau dan itu bikin kita jadi transitnya lama. Dan karena sering lama di airport di berbagai negara, aku bikin lagu judulnya Bandara itu. Dan jadi ini loh, jadi kayak ngelihat banyak kejadian di bandara, kondisi, dan lama-lama tuh ngeliat bandara tuh kayak miniatur kehidupan, tempat singgah sementara. Kan orang nggak ada yang tetap di bandara kan, sama kayak kita di hidup nih sebenarnya kita kayak cuma selewat aja di hidup, tapi orang tuh suka lupa karena hidupnya terlalu gemilau gitu ya, bikin orang lupa bahwa ini nih tempat lewat doang gitu. Dan aku ngeliat di bandara tuh ada orang sedih melepas seseorang yang dia sayang, tapi ada juga orang ngerasa semangat kayak excited banget mungkin mau menuju sebuah tempat yang dia belum pernah tuju. Terus ada juga waktu itu aku ingat banget aku landing di bandara Arlanda di Stockholm. Terus aku ngelihat ada anak lucu banget pakai backpack, pakai teddy bear, terus dia kayak teriak nyapa ayahnya, kayaknya ayahnya baru pulang jauh dari mana, terus digendong sambil muter gitu, dan lucu banget bentuk anaknya. Terus aku ngeliat kayak, wah nih anak nih happy banget ya gitu jumpa ayahnya di bandara. Dan sebelumnya aku habis ngeliat orang nangis di bandara tempat aku transit sebelumnya, jadi kayak antara
tangis dan tawa di bandara tuh cuma antara arrival sama departure aja gitu, kayak hidup. Cuman pindah gate aja. Iya, dan kayak hidup. Ada dua. Kalau Iya. orang dilahirkan, orang kayak bersuka cita. Iya, arrival. Orang meninggal, orang berduka cita. Dan ya jadinya aku bikin lagu bandara sambil reflektif akan kehidupan itu. Dan sebenarnya kenapa aku ajak Ayah duet, aku tuh makin kesini, makin ngerasa waktu kita sama orang tua tuh bentar banget loh, Dik. Kayak sadar gak sih, kayak kita makin dewasa. Jadi sedih. Sorry ya, cuma sebenarnya aku tuh udah di tahap, ya aku bikin lagu, aku rilis, aku akan mempersiapkan laguku bisa berlayar sebaik mungkin, biar bisa diterima sama semakin banyak pendengar, tapi ya udah gitu, orang mau terima mau enggak, sok atuh silahkan. Iya. Tapi yang penting ini lagu, kenapa aku pengen bikin kenang-kenangan sama ayah aku. Karena waktu kita sama orang tua tuh sebenarnya kita tuh suka nggak sadar dikit banget. Apalagi mohon maaf pas COVID banyak teman-teman aku yang ditinggal orang tuanya. Itu yang bikin aku pengen dirilis sama ayah. Aku pengen, aduh jangan sampai kejadi dan sekarang. Tapi intinya aku pengen bikin kenang-kenangan aja sama orang tua aku, sama orang-orang yang aku sayang yang emang deket di hidup aku. Sebenarnya that simple gitu. But it's simple, but it's permanent. Kayak karena karya yang kamu buat itu abadi kan. Nah Kak Ciki, ada nggak sih satu pesan dari ayah yang selama ini tuh Kak Ciki selalu pegang terus ya di dalam itu. Tadi kan Kak Ciki udah bilang yang soal finish what you started itu. Cuman mungkin ada satu pesan juga yang untuk gadis-gadis yang sekarang merasa lagi galau tentang keluarganya atau mereka merasa tidak dekat sama keluarganya. Waduh, oke. Pesan ayah gitu dari Kak Ciki atau pesan dari Kak Ciki juga nggak apa-apa sih. Oke, kalau dihubungkan ke soal galau sama keluarga ya, aku tahu ya di setiap keluarga pasti ada kisah struggle tersendiri lah. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri ke orang tua, secara beda generasi pastinya beda konsep, beda pemahaman dan beda banyak hal gitu. Tapi kita harus terus cari restu, harus terus cari titik tengahnya, harus belajar untuk bisa merendah dan mengalah, karena bagaimanapun itu orang tua yang harus kita menangkan restunya. Kita sebagai anak tuh menurut aku emang ada struggle-nya sendirilah untuk bisa deket ke orang tua, tapi ketika kita udah bisa melewati hal struggle-nya, insya Allah it's all worth it. Jadi kayak segala perjuangan kita dalam proses hubungan yang emang harus diusahakan ini, karena nggak ada yang namanya mantan anak, mantan orang tua, mantan bapak, mantan ibu tuh nggak ada. Jadi emang selama kita masih punya banyak waktu, kita perjuangkan untuk bisa membina hubungan yang baik sama keluarga. Dan sebenarnya aku tuh juga jadi ingat pesan ayah aku. Ayahku tuh juga mengutip sebenarnya dari Umar bin Khattab sih. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalnya kita lagi lelah ya, harus terus diorientasikan untuk menebar hal-hal baik, membentang kebaikan. Karena lelah akan hilang, sementara hal baik itu akan kekal. Dan menurut aku itu bisa relate, bisa kita aplikasikan ke berbagai hal. Dalam proses berkarya, orientasinya harus membentang manfaat nih sebanyak-banyaknya. Dalam proses kita membina sebuah hubungan, walaupun kadang itu melelahkan, tapi kita harus lihat orientasinya, manfaat kebaikannya akan lebih abadi daripada lelahnya. Jadi segala sesuatu yang harus kita perjuangkan, yuk kita perjuangkan. Anyway, thank you banget Kak Ciki. Sama-sama udah, Dika. Membekalkan kita dengan banyak pesan-pesan. Gitu. Maaf seadanya ya. Iya. And that's it for today's Let's Talk About. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Rahasia Gadis YouTube dan juga social media. Dan juga mendengarkan Bandara, lagu barunya Kak Ciki dengan ayah Dengerin tercinta. And juga ada follow Cikigo ya tadi ya. Iya, cikigo.id itu jualan aku. Iya. Ada merch Bandara juga di sana. Ntar aku mau ngirim nanti ke kita, kamu dong. boleh nanti sekalian kita collab aja. Iya, boleh. Iya. Oke, menarik. Oke, thank you Beb. Bye. See you in the next Dadah. Let's Talk About.